Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita mengadakan ibadah Pelkat PKB secara streaming. Pada malam hari ini pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak-Bapak semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anaknya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangannya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita harus memahami kehendaknya dan hidup mengikuti maksudnya sehingga hidup kita selalu berbahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaannya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam ini kami, Bapak-Bapak yang tergabung dalam Pelkat PKB GPIB Irene, melaksanakan ibadah streaming. Kiranya
ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bacakan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 58 ayat 2-3 yang dibaca bergiliran. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Bapak-bapak disilakan duduk kembali. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 344 ayat 3, ingat akan nama Yesus. Kita masuk dalam pelayanan firman. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini pembacaan Alkitab kita siapkan dari Kitab Imamat pasal 4 ayat 27 hingga ayat yang ke-35. Kitab Imamat pasal 4 ayat 27 hingga ayat yang ke-35. Mari Alkitab tetap terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai Bapak-bapak, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk kesempatan, waktu, dan saat ini ketika Engkau melawat kami lewat kebenaran firman. Berilah hati kami lembut sehingga kami bersedia dibentuk oleh kekuatan firman-Mu dan senantiasa bersukacita dan berjalan dalam firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan dengar, sudah siap akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Imamat pasal 4 ayat 27 hingga ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan. Dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian
imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu ke atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-28. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya kepada dosa telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya bapak-bapak, saya mau sampaikan satu hal yang mungkin luput dari perhatian kita sebagai bapak-bapak. Begini, bila suatu saat kita melakukan dosa yang tidak sengaja, tidak ada rencana sama sekali kita melakukan dosa, tetapi ternyata kita melakukannya dan kita melakukannya tidak sengaja. Lalu anak atau istri atau orang-orang di sekitar kita memberitahukannya kepada kita bahwa kita sudah melakukan dosa. Apa yang ada dalam diri kita? Apakah kita marah? Apakah kita gengsi untuk menyadarinya, atau cepat-cepat mengatakan, kan saya tidak sengaja. Itu yang seringkali ada dalam diri kita sebagai bapak-bapak. Kita sulit sekali untuk menerima masukan-masukan, apalagi kalau masukan itu adalah mengenai dosa, kelemahan, karena kita seringkali menganggap bahwa sebagai orang tua, ayah, suami, tidak akan buat dosa. Padahal saudara-saudara tidak dapat dipungkiri, sehebat apapun kita, status kita sebagai ayah, bapak, kita tidak luput dari salah. Ada dosa yang kita lakukan, ada juga dosa tidak sengaja yang kita lakukan. Dari sini kita bisa memahami ayat ini. Coba lihat baik-baik. Ada dosa yang tidak sengaja yang diatur oleh kitab imamat. Bahkan orang di sekitar kita memberitahukannya, dan kalau dia mendengarnya, dia cepat-cepat mengambil korban lalu mempersembahkannya sebagai bentuk mohon pengampunan atas dosa yang tidak sengaja dia lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang hal ini. Korban adalah sebuah persembahan. Persembahan yang dibawa, yang diatur oleh kitab imamat, bahwa kita membawa persembahan itu sebagai bentuk pendamaian kita kepada Allah. Pendamaian kita kepada Allah bisa saja kita punya alasan-alasan. Kita bisa mengatakan bahwa kalau dosa itu saya lakukan dengan sengaja, maka patut saya membawa persembahan. Membawa persembahan korban. Tetapi kalau dosa itu tidak sengaja, ngapain saya harus bawa persembahan? Kan saya rugi, saya kan tidak sengaja. Tidak ada orang yang memberitahukan kepada saya bahwa itu salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kitab imamat mengaturnya dengan sangat jelas. Bahwa ada hal-hal yang tanpa kita sadari kita buat. Dan kalau diberitahukan bagi kita, jangan keraskan hati.
tetapi kita harus dengan rela membawa persembahan untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa yang disengaja itu seperti apa? Dosa yang tidak disengaja itu seperti apa? Misalnya, kita bawa motor, lalu tanpa kita sadari kita diserempet. Nah, karena kita seorang polisi, karena kita punya badan besar, bisa saja kita langsung tonjok. Ya tidak sengaja, karena tiba-tiba marah. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada dosa yang tidak disengaja yang diatur. Jadi mulai saat ini ada hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan. Tetapi kita harus mohon ampun kepada Tuhan karena untuk dosa yang tidak disengaja pun diatur. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat ini adalah sebuah kitab yang tidak terlalu menarik. Tetapi saya mau katakan kepada bapak-bapak bahwa kita harus belajar banyak tentang kitab Imamat ini. Dia mengajarkan kita tentang persembahan korban. Apa itu korban? Korban dipahami sebagai persembahan kepada Allah sebagai pengganti manusia yang berdosa. Korban dalam kitab Imamat sering dinyatakan dengan kata menebus. Persembahan yang berasal dari kata kerja yang artinya membawa dekat kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, korban persembahan itu umat datang mendekat kepada Allah lalu memohon pendamaian dan keampunan daripada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini. Ada banyak daripada kita menghindari bahwa saya kan tidak sengaja. Maka saya tidak perlu memohon ampun, memohon maaf. Saya tidak sengaja, maka ngapain saya minta maaf pada istri saya, pada anak-anak saya. Toh saya tidak sengaja. Tetapi sekarang kita pahami bahwa semua itu diatur. Sekalipun kau tidak sengaja, tetapi akibat dari dosa itu istrimu sakit hati, anak-anakmu penuh dengan kemarahan, mungkin juga trauma. Makanya kita harus pahami sekarang bahwa ada hal-hal yang kita tidak sengaja, tapi bukan berarti kita tidak mohon maaf. Bukan berarti kita tidak bersedia mohon ampun. Tetapi lewat firman Tuhan ini, mari kita diingatkan saudara-saudara yang terkasih bahwa untuk yang sengaja maupun tidak sengaja kita harus datang memohon maaf. Yang sengaja apalagi kita juga harus lebih lagi memohon maaf. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba waktu kita panjangnya di rumah, mari kita ingat kembali. Ada banyak hal yang tidak sengaja kita lakukan. Misalnya tanpa sengaja, mulut, kata-kata yang keluar dari mulut kita menyakiti anak-anak kita. Mari, waktu yang panjang ini kita bisa panggil anak kita bisa berdiskusi lalu mohon maaf. Ada juga sikap-sikap kita yang kasar, yang tanpa peduli mungkin merendahkan pasangan hidup kita. Waktu yang panjang di rumah ini, mari kita duduk sama-sama, lalu kita juga mau mohon maaf untuk hal-hal yang tidak kita sengaja. Itu adalah sikap seorang ayah, seorang bapa yang mau supaya hubungan dalam rumah tangga itu menjadi baik. Setelah ada pengampunan, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bapak-bapak. Dengan pengampunan Tuhan, itu berarti apa? Kita mau hidup dalam kehidupan yang benar. Dengan pengampunan, pendamaian daripada Tuhan atas dosa-dosa yang tidak sengaja itu, kita mau hidup lebih hati-hati. Hidup dalam kehidupan yang sadar, yang insaf, bahwa kita jangan sampai melakukan dosa-dosa itu lagi. Itu adalah sikap di mana kita menghargai pengampunan.
Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita yang bercerita begini. Suatu saat ada seorang anak yang kehilangan uang 5.000. Dia menangis setengah mati. Dia berteriak menjerit, uang lembaran 5.000 yang dia punyai itu hilang. Betapa dia sakit hati. Dia pingin sekali, sudah berencana banyak dengan uang 5.000 ini. Tetapi hilang. Karena dia menangis terus, mamanya datang. Ada apa sih? Uang 5.000 saya hilang. Oh sudah, ini mama ganti, kamu diam ya, mama pusing dengar kamu menangis terus. Sudah, dia lompat-lompat karena dapat 5.000 itu. Dia senang sekali mamanya menggantikan uang 5.000. Beberapa saat setelah itu nangis lagi dia. Nangis lagi, berteriak menjerit. Lalu mamanya datang, ada apa lagi? Uangmu hilang lagi? Tidak, kalau uang saya yang 5.000 yang mama kasih sekarang ini ditambah dengan yang hilang yang 5.000, kan uang saya 10.000. Mamanya mengatakan, loh mama kan sudah ganti, kenapa kamu masih menghayal untuk yang hilang? Iya, kalau ditambah yang hilang kan 10.000. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya bapak-bapak, kita pun demikian. Ada banyak tidak sengaja yang kita lakukan. Kita selalu saja senang diampuni, senang disadarkan, senang kalau orang mengingat akan dosa, mengingat atau menyadarkan kita. Kita senang, kita mohon maaf. Setelah kita mohon maaf, jangan lagi kita ungkit-ungkit yang dulu-dulu. Itu yang sering kali bapak-bapak buat. Ya sudah kan, saya sudah minta ampun, kenapa sih kamu masih marah-marah? Dulu sebenarnya saya tidak mau mengampuni, tapi beginilah, begitulah. Kita seperti ilustrasi tadi, bahwa kadang kita mengingat yang hilang, padahal Tuhan sudah menggantinya dengan pengampunan dari Tuhan, pengampunan dari keluarga, pengampunan dari anak-anak kita. Tetapi kita masih rindu untuk yang hilang itu. Untuk itu sebagai bapak-bapak, mari, ada hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan. Tetapi syukur Tuhan mengaturnya, sehingga dengan hal-hal yang tidak sengaja yang kita lakukan bukan berarti kita tidak perlu meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, bahkan kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak sengaja. Tidak sengaja bukan alasan untuk kita tidak mohon ampun, tetapi dengan yang tidak sengaja itu lebih banyak hal yang kita lakukan. Untuk itu mari datang, pohonkan pengampunan, karena kita mau berdamai dengan Tuhan. Bawalah persembahan untuk kita berdamai dengan Tuhan, untuk hal yang sengaja maupun hal yang tidak sengaja. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, bahwa seringkali kita datang kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita, tetapi kita lupa ada juga dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini, kita menyanyi dengan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Di padamu, Putri
Saudara-saudaraku, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, maha baik, kudus dan sempurna, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menyadari akan segala hal yang kami lakukan, bahwa ada banyak sekali dosa yang tidak sengaja kami lakukan karena kelemahan kami, keterbatasan kami, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir kami kadang menyakiti satu dengan yang lain tanpa kami sadari. Apapun yang kami lakukan kadang menyakiti seisi rumah tangga kami. Kami lupa bahwa itu sikap bawaan kami, tetapi membuat orang-orang di sekitar kami terluka. Kami juga menyadari sekarang bahwa ada banyak hal kehadiran kami membuat orang-orang di sekitar kami tidak nyaman karena tanpa sengaja kami menyakiti mereka. Tuhan, kami mohon ampun untuk hal-hal yang tidak sengaja. Bukan satu, bahkan banyak hal kami lakukan menyakiti satu dengan yang lain dan kadang juga menyakiti hati Tuhan. Engkau mau kuduskan kami, Engkau mau ampuni kami. Dan biarlah dengan pengampunan kami berhati-hati dengan kehidupan kami, sehingga sikap cuek kami, sikap acuh tak acuh kami tidak membuat orang-orang di sekitar kami terluka dengan sikap hidup kami. Tuhan yang di surga, Tuhan yang maha kasih, dalam kehidupan kenyataan yang terjadi ini sebagai ayah, kami memohon perlindungan, campur tangan, dan juga jalan keluar dalam kehidupan kami. Engkau juga mau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami yang kami kerja dari rumah maupun sekarang kami tidak bekerja karena wabah pandemi virus corona ini. Tuhan, Engkau juga tolong kami sehingga kami boleh menjadi ayah yang bersyukur, sehingga waktu yang lebih banyak di rumah ini tidak membuat kami stres, tetapi makin membuat kami bersuka cita bahwa Tuhan izinkan semua ini supaya kami ada bersama-sama dengan keluarga, boleh beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang di surga, Tuhan yang maha kasih, kami juga memohon kepadamu saat ini, Engkau sendiri mau menjamah latar belakang kami, gaya hidup kami, maupun apa yang kami lakukan. Biarlah kami juga boleh memikirkan orang-orang di sekitar kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Karena kadang kami bersikap otoriter, kadang kami hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar, kadang kami hanya mau supaya kami dihargai tetapi tidak mau menghargai. Mari Tuhan, Engkau kuasai kami sehingga kami boleh menjadi ayah yang bijaksana, bapa yang bersyukur, suami yang juga mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami satukan hati dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Kami terus membawa bangsa Indonesia, kami terus membawa dunia ini, kami juga membawa para medis, kami juga membawa dalam doa ini untuk mereka yang terpapar COVID, Corona. Mari Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan juga berlaku atas mereka. Sembuhkan mereka, kuatkan imun dan iman mereka kepadamu, sehingga lewat penyakit yang mereka derita, mereka tetap bersandar kepadamu. Kami juga bersyukur bersama anak-anak kami, Engkau juga mau memberkati kesehatan yang prima, dan biarlah mereka bersyukur mempunyai ayah seperti kami, dan mereka juga boleh menghargai kami sebagai orang tua. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang jauh maupun dekat. Biarlah jangkauan cinta kasih Tuhan juga berlaku atas mereka semua. Kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang hadir. Mari Tuhan, Engkau sendiri mau lembutkan setiap hati. Jauhkanlah segala kemarahan dan kepanikan, sehingga kami tidak mengambil jalan yang jahat, tetapi kami mau bersyukur kepadamu. Sekalipun tekanan ekonomi sedang melanda kami, tapi kami percaya burung di udara Tuhan perhatikan. Kasih dan kesetiaan Tuhan juga berlaku atas kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih banyak, berkatilah semua pengurus Pelkat PKB di setiap sektor yang ada di Jemaat Eirene, dan Engkau juga mau memberkati setiap umat Tuhan, setiap bapak-bapak yang sedang beribadah
Kami juga memohon berkat Tuhan atas semua presbiter, berkat Tuhan atas GPIB Rene, berkat Tuhan untuk semua gereja di bawah denominasi apapun. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi. Terima kasih banyak juga untuk ibadah secara streaming pada malam hari ini. Tuhan juga berkati. Tim musik kami juga bawa, begitupun operator multimedia, kami juga bawa di hadapan hadirat-Mu. Komisi Inforkom, biarlah kami bersuka cita dengan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Kami kembalikan segala syukur kepadamu bahwa Tuhan sudah memakai kami, dan biarlah kami lakukan semua itu dengan tanggung jawab. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami, perbaharulah hidup kami, sehingga minggu anugerah yang sudah Engkau siapkan ke depan ini, kami percaya Tuhan juga memperlengkapi dengan berkat dan kasih sayang, hikmat dan kuasa-Mu. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B ayat 1, 2, dan 3, Tuhan ambil hidupku. Saya undang Bapak-Bapak semua untuk berdiri dan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa.
Setelah kami mendengarkan firman-Mu Bapa, saat ini kami pun telah memberikan apa yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami ini boleh menjadikan pelayanan di gereja kami menjadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di sorga, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memenuhi berkat kepada semua bapak-bapak jemaat GPB Rene, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.